Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda peserta didik? Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi lanjutan bab 2, kelas 10, yaitu tentang sistem ekonomi. Nah, setelah menyimak video ini, Ananda sekalian diharapkan dapat menjelaskan apa sih sistem ekonomi itu, serta apa saja macam-macamnya. Silahkan siapkan buku dan penanya, dan selamat belajar. Study the truth. Ananda sekalian, berdasarkan pengertiannya, sistem ekonomi adalah cara untuk mengukur atau mengorganisasikan segala aktivitas perekonomian dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini dapat Ananda lihat bahwa sistem itu adalah cara. Cara apa? Cara mengukur atau mengatur. Ya, apa yang diatur? Yang diatur adalah kegiatan ekonomi. Mengapa diatur? Ya, karena supaya tujuan dari suatu negara dapat tercapai. Apakah itu kemakmuran, kesejahteraan, keadilan bagi negara tersebut. Apa saja sih macam-macam sistem ekonomi? Yuk kita simak. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Apa itu sistem ekonomi tradisional? Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang masih berpegang pada adat istiadat. Seluruh kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh norma-norma dan adat istiadat yang berlaku. Sistem ekonomi tradisional ini sudah ada sejak manusia hidup bermasyarakat dan melakukan kegiatan ekonomi. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama adalah pengaruh norma-norma adat yang sangat kuat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah penggunaan uang masih terbatas, jadi pertukaran dilakukan dengan sistem barter, yaitu menukar barang dengan barang. Yang ketiga adalah tidak berorientasi pasar. Artinya, kegiatan ekonomi tidak dilakukan untuk mencari keuntungan, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Sistem ekonomi tradisional ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya adalah adanya semangat kemandirian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan tidak terjadi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Sedangkan kekurangannya adalah belum dikenalnya uang dan kurangnya dorongan untuk meningkatkan kemakmuran. Selanjutnya adalah sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar juga bisa disebut sebagai sistem ekonomi bebas, sistem ekonomi liberal, dan juga sistem ekonomi kapitalis. Jadi, jika kalian mendengar istilah bebas, liberal, kapitalis, pasar, itu maknanya sama saja ya. Pun ciri-cirinya adalah yang pertama, harga barang ditentukan oleh pasar. Jadi, harga tergantung permintaan oleh pembeli dan penawaran penjual. Yang kedua adalah individu bebas mengejar keuntungan. Setiap orang bebas menjual barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Kemudian yang ketiga, modal memegang peranan yang penting. Ya, jika seseorang ingin melakukan usaha, tentu ia harus mempunyai modal, dan modal ini memiliki peranan penting dalam kegiatan usaha pada sistem ekonomi pasar. Kemudian yang keempat adalah timbul persaingan bebas. Ya, setiap orang bebas bersaing, produk-produknya bisa saja sama, sehingga setiap orang bersaing untuk memperoleh keuntungan. Yang kelima adalah hak milik atau alat produksi ditanggung oleh perorangan dengan modal yang ia miliki tadi. Sistem ekonomi pasar mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya adalah setiap individu termotivasi untuk mencari keuntungan. Ya, karena adanya persaingan tadi, maka adanya motivasi untuk setiap individu bersaing memperoleh keuntungan. Kemudian juga pemilik sektor usaha disesuaikan dengan kemampuan. Ya, setiap orang bebas berusaha atau menjual barang dan jasa sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Kemudian terjadi efisiensi dan kualitas barang meningkat. Selanjutnya kekurangan sistem ekonomi pasar adalah yang pertama, terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Orang yang bisa berinovasi, yang punya modal akan semakin kaya, sementara orang yang tidak punya inovasi, tidak ada pendidikan,
dan tidak memiliki modal akan semakin miskin. Kemudian yang kedua, timbulnya monopoli. Ketika hanya satu orang saja yang menyediakan satu barang, maka akan terjadinya monopoli. Lalu terjadi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Ya, karena setiap orang bebas memiliki sumber daya alam asal ia punya modal. Ketika suatu sumber daya alam sudah dibeli oleh orang tersebut, maka ia bebas mengeksploitasi sumber daya tersebut karena sudah merupakan miliknya. Dan timbul juga persaingan tidak sehat karena setiap orang bersaing, dan untuk memperoleh keuntungan bisa saja setiap pelaku pasar melakukan hal-hal yang tidak sehat demi memperoleh keuntungan. Kemudian kita lanjutkan ke sistem ekonomi ketiga, yaitu sistem ekonomi terpusat atau juga disebut sistem ekonomi sosialis atau sistem ekonomi komunis. Adapun ciri-cirinya adalah yang pertama, pemerintah pusat mengendalikan penyusunan perencanaan perekonomian. Nah, jadi ada campur tangan pemerintah di sini dalam mengatur ekonomi. Yang kedua adalah negara menguasai semua alat produksi. Ya, jadi semua alat produksi yang ada hanyalah milik negara, sehingga milik perorangan tidak diakui. Yang ketiga adalah pusat mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, semua kegiatan mulai dari produksi, distribusi, sampai konsumsi masyarakat itu diatur oleh pemerintah. Wah, terkekang banget ya. Kemudian yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Campuran di sini maksudnya adalah gabungan antara sistem ekonomi pasar, terpusat, dan tradisional. Ciri-cirinya adalah adanya campur tangan pemerintah dan peran swasta dalam kegiatan perekonomian. Nah, kebanyakan negara menganut sistem ekonomi campuran. Tidak ada yang memang murni ekonomi pasar dan juga tidak ada yang murni menganut sistem ekonomi terpusat. Ya, selalu ada campur tangan pemerintah dan juga pihak swasta. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi ini adalah, kelebihannya yang pertama adalah naik turunnya harga masih bisa dikendalikan. Ada pemerintah yang dapat mengendalikan harga dengan menerapkan kebijakan-kebijakannya. Kemudian yang kedua, adanya pilihan ciri atau prinsip yang dianggap tepat bagi setiap negara. Jadi dari ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan yang ada dari sistem ekonomi pasar, terpusat, dan tradisional tadi, setiap negara mengambil beberapa ciri atau prinsip yang dianggap tepat yang sesuai dengan negaranya. Kemudian kekurangannya ini hampir tidak ada ya, jika seimbang antara swasta dan juga pemerintah. Tetapi apabila pemerintah mendominasi, maka akan timbul etatisme atau yang kita kenal dengan negara sebagai pusat segala kekuasaan. Nah, apabila swasta mendominasi, maka akan timbul yang namanya monopoli. Kira-kira sistem apa sih yang diterapkan di Indonesia? Simak di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa klik like jika kalian suka video ini dan subscribe channel ini supaya Ananda sekalian tidak ketinggalan informasi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.